Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Winda Harnum dalam podcast. Nah, aku mau ngasih kabar yang gembira banget. Ini terutama buat aku sendiri ya. Karena aku udah nemu nih nama podcast aku. Di sini aku ngasih nama podcastnya adalah Jeng Jeng Jeng. Nama podcast aku adalah Podcast Suara Kita. Kenapa? Karena di sini kalian tidak hanya akan mendengarkan suaraku, kalian juga tidak hanya akan mendengarkan pendapatku saja. Karena di sini aku juga bakal ngedengerin suara teman-teman semuanya. Aku juga bakal ngedengerin semua pendapat teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya aku bisa dengar pendapat teman-teman semuanya? Nah, teman-teman bisa chat di kolom komentar atau juga bisa chat lewat direct message di Instagram aku di @windaharnum_. Jadi promosi nggak tuh? Oke, di podcast episode ketiga ini temanya atau judulnya ini bakal sangat berguna banget, terutama buat kamu di luar sana yang masih duduk di bangku SMA atau sederajat. Oh iya teman-teman, aku bakal ngasih tips memilih perguruan tinggi setelah tamat SMA. Ini sebenarnya worth it banget buat aku sendiri karena aku ngumpulin ini udah dari lama, ngumpulin datanya, ngumpulin materinya, dan aku rasa ini bakal bekerja banget. Nah, aku yakin pasti banyak yang protes. Aku gak boleh seuzon ya. Nah, aku yakin mungkin banyak yang berpikir gini, loh, Winda sendiri kan masih SMA, belum kuliah, belum ngelalui yang namanya masa seleksi masuk perguruan tinggi. Teman-teman bener banget. Tapi di sini aku bukan buat ngasih tutorial pengalaman nih ke teman-teman semuanya. Tapi di sini aku cuman bakal ngasih semacam motivasi untuk healing bagi teman-teman semua. Dan ini worth it atau bekerja banget lah intinya buat aku. Dan ini membuat aku bersemangat gitu karena aku udah tahu nih gimana tips buat memilih perguruan tinggi nanti, gimana tips untuk memilih jurusan nanti. Dengan semangat yang ada itu, makanya aku bisa memberikan ini kepada teman-teman semuanya sebagai materi. Jadi materi kali ini bukanlah semata-mata karena aku udah berpengalaman, tapi semata-mata hanya untuk motivasi bagi teman-teman semuanya. Karena teman-teman bisa menyerapnya ketika masuk akal menurut teman-teman, maka ini bakal bekerja, percaya deh sama aku. Aku mau ngasih saran dulu nih buat teman-teman semuanya supaya jangan nge-skip sedikit pun atau sedetik pun, karena takutnya nanti akan menghasilkan yang namanya miscommunication. Oke? Kalau gitu kita langsung masuk ke tips memilih perguruan tinggi by Winda Harnum. Yang pertama, ini semacam pertanyaan ya buat teman-teman semuanya. Prioritas teman-teman ini apa sebenarnya? Apakah teman-teman lebih memprioritaskan perguruan tingginya atau lebih memprioritaskan jurusannya? Sebelumnya aku udah bikin polling di Instagram, di story Instagram aku, dan di sana aku juga udah melakukan survei di mana banyak banget dari teman-teman yang memilih jurusan. Nah, untuk aku sendiri masuk ke golongan yang lebih memprioritaskan perguruan tingginya. Kenapa? Karena aku berpikir seperti ini. Ketika aku udah nyaman sama universitasnya atau ketika aku udah nyaman sama perguruan tingginya, jurusan apapun yang aku ambil itu bakal gampang aja loh gitu buat aku. Bukannya bermaksud meremehkan, cuma ketika kita udah nyaman di suatu tempat, apapun yang ada di dalam tempat tersebut akan bikin kita nyaman juga gitu, akan bikin kita bahagia juga. Nah, ketika kita menilai dari sudut pandang yang memilih jurusan yang menjadi prioritas, maka alasannya seperti ini. Ketika jurusan yang kita inginkan, yang kita prioritaskan sudah kita dapatkan, mau dimanapun itu kita bakal tetap nyaman-nyaman aja. Jadi, beda orang, beda pemikiran, tapi di dua pemikiran tersebut tidak ada yang salah ya teman-teman. Jadi ini kembali lagi ke dari teman-teman. Teman-teman lebih memprioritaskan perguruan tingginya kah atau jurusannya? Nah, setelah teman dapat jawabannya nih, teman-teman lebih memprioritaskan perguruan tinggi atau jurusan, maka sebelum itu aku di sini bakal ngasih sedikit informasi kepada teman-teman tentang jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena aku yakin banget masih banyak nih di antara kita yang nggak tahu perguruan tinggi itu ada apa aja sih. Kita kan selama ini taunya universitas, institut, kita taunya cuma itu aja. Padahal ada loh bentuk lain dari perguruan tinggi ini.
aku bakal ngasih tahu ada 2 jenis perguruan tinggi. Itu dikategorikan ke dalam perguruan tinggi berdasarkan jenis ilmu dan sistem pendidikannya. Lalu yang kedua, ada perguruan tinggi berdasarkan pengelolanya. Nah, secara umum yang kita tahu, yang berdasarkan pengelola aja dulu deh. Jadi perguruan tinggi berdasarkan pengelolanya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, ada perguruan tinggi negeri, di mana ini dikelola langsung oleh pemerintah. Dan kebanyakan itu dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional dan juga lembaga pemerintahan lainnya. Contohnya saja seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, itu adalah perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta ini dikelola oleh pihak swasta. Biasanya bisa berbentuk akademi, politeknik, institut, atau ada juga yang berbentuk universitas. Contohnya Universitas Muhammadiyah di Malang. Yang ketiga adalah perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini dikelola oleh pemerintah tetapi selain Dinas Pendidikan Nasional. Kebanyakan ini dikelola oleh kementerian dan juga non-kementerian. Contohnya saja seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STIS, Akmil. Nah, untuk perguruan tinggi kedinasan ini ada spesialnya dikit nih, teman-teman. Nah, apa sih spesialnya? Nah, spesialnya adalah ketika teman-teman tamat dari perguruan tinggi kedinasan ini, teman-teman akan bisa langsung bekerja di kementerian atau suatu badan atau lembaga pemerintahan, di mana teman-teman bisa langsung menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kalau misalnya teman-teman tamat dari universitas, institut, atau politeknik, atau akademi, atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, maka teman-teman harus mencari kerja terlebih dahulu. Atau mungkin kadang ada beberapa universitas atau beberapa perguruan tinggi yang sudah menyediakan lapangan kerja untuk lulusannya. Oke, kita lanjut, yaitu perguruan tinggi berdasarkan jenis ilmu dan sistem pendidikannya. Yang pertama itu ada universitas. Universitas ini merupakan perguruan tinggi yang memiliki rumpun ilmu paling banyak loh, teman-teman. Rumpun ilmu yang banyak ini dibagi lagi menjadi berbagai fakultas. Universitas terdiri dari 2 jenis pendidikan, yaitu akademik dan vokasi. Nah, kalau akademik ini lebih menekankan pada pengembangan ilmu, sementara vokasi ini dia lebih fokus pada keahlian dan keterampilan yang akan menyiapkan lulusannya untuk bisa menjadi tenaga kerja. Untuk universitas, jenjang pendidikannya itu mulai dari D3 atau Diploma 3, Strata 1 atau S1, Magister atau S2, Doktor atau S3. Lanjut, yang kedua adalah institut. Kalau institut itu adalah perguruan tinggi yang lebih berfokus pada satu jenis keilmuan saja. Contohnya seperti Institut Teknologi nih. Nah, di Institut Teknologi ini ada Fakultas Teknologi Industri, Teknik Elektro, Teknik Kelautan, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan teknik. Nah, di sini juga menyediakan 2 jenis pendidikan, yaitu juga sama seperti universitas tadi, ada akademik dan juga vokasi. Selanjutnya ada sekolah tinggi. Nah, kalau untuk sekolah tinggi ini, dia ini merupakan perguruan tinggi yang hanya terdiri dari 1 fakultas saja. Namun, dalam satu fakultas tersebut ada berbagai macam program studi. Contohnya seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang kita kenal dengan STAN. Dan jenis pendidikannya juga sama seperti universitas dan institut tadi. Ada yang akademik dan juga ada yang vokasi. Lanjut, yang keempat adalah politeknik. Politeknik ini hampir sama dengan sekolah tinggi ya teman-teman. Cuma di sini jenis pendidikannya hanya vokasi, yaitu lebih banyak ke praktek nih di kuliahnya. Dan nanti lulusannya itu memang langsung disiapkan untuk menjadi tenaga kerja. Lanjut, yang kelima adalah akademi. Nah, kalau akademi ini malah hampir sama dengan politeknik. Yang membedakannya yaitu akademi lebih berfokus pada satu rumpun ilmu saja. Contohnya seperti akademi keperawatan. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan aku mengenai macam-macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari berdasarkan jenis ilmu dan sistem pendidikannya, serta sampai ke perguruan tinggi berdasarkan pengelolanya. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih, teman-teman lebih memprioritaskan perguruan tingginya kah atau jurusannya? Kalau aku pribadi lebih memprioritaskan
perguruan tinggi negerinya. Kenapa? Karena aku tipe orang yang nyaman dulu nih sama tempatnya gitu. Nah, nanti ketika kita udah nyaman sama tempatnya, ya kita gampang aja beradaptasi dengan apapun yang ada di dalamnya. Beradaptasi dengan jurusan yang memang kita minati gitu. Nah, untuk jurusan teman-teman bisa searching di Google tuh banyak banget, di internet itu juga banyak banget. Teman-teman bisa mulai cari dari yang pertama jurusan aliran sains, dan yang kedua jurusan aliran sosial hukum atau soshum. Dan aku rasa kalau untuk jurusan aku nggak bisa spill banyak banget, karena teman-teman bisa cari sendiri ya, dan coba pelajari lebih banyak lagi mengenai jurusan. Karena gini, bagi teman-teman yang memprioritaskan jurusan terlebih dahulu, tentu teman-teman harus banyak tahu dulu tentang jurusan tersebut. Lalu setelah itu baru teman-teman gak perlu pusing nih mau mikirin kuliahnya di mana. Karena tadi kan yang teman-teman prioritaskan itu adalah jurusannya. Tentu ketika teman-teman memprioritaskan jurusan, dimanapun teman-teman kuliah rasanya itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika teman-teman rasanya bermasalah, saya nggak mau kuliah di sana, saya mau kuliah di sini, itu artinya teman-teman harus mengenali diri teman-teman bahwa teman-teman lebih memprioritaskan perguruan tingginya. Untuk tips yang kedua, pilihlah perguruan tinggi atau jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan passion teman-teman semuanya. Jangan sampai nih teman-teman milih perguruan tinggi atau milih jurusan itu cuma ikut-ikutan teman, atau jangan sampai milihnya itu cuma karena banyak nih peminatnya di sana atau banyak nih lowongan kerjanya. Jangan sampai teman-teman. Karena sebenarnya untuk lowongan kerja ini terkhusus ini ya bagi anak yang soshum atau anak sosial atau anak IPS, sebenarnya kalian bisa loh menciptakan lapangan kerja sendiri asalkan kalian tahu bagaimana caranya, kalian tahu titik awalnya. Titik awalnya apa? Yaitu mengetahui minat, bakat, dan passion kalian semua. Setelah itu kalian hanya tinggal mengembangkannya, tinggal berusaha. Oke, lanjut dengan tips yang ketiga, yaitu tentukan prioritas seleksi masuk perguruan tinggi teman-teman semuanya. Jadi sekarang ada 3 nih jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, atau yang ketiga itu ada mandiri. Kalau untuk SNMPTN, secara umum orang sering nyebutnya itu sebagai siswa undangan nih. Karena memang di SNMPTN ini ketika kita lulus lewat seleksi itu, maka kita tidak perlu melakukan tes lagi. Ibaratnya kita hanya tinggal duduk loh di universitas tersebut. Nah, kalau SBMPTN itu kita melalui tes yang namanya tes UTBK. Di mana di sana teman-teman harus melaksanakan ujian sebagai bentuk seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Lalu yang ketiga ada mandiri. Nah, kalau mandiri ini dia sama melalui ujian juga, tetapi teman-teman harus membayar. Bayar secara pribadi-pribadi ya. Nah, setelah teman-teman tahu prioritas teman-teman untuk masuk melalui SNK, SBK, atau Mandiri kah, teman-teman di sini akan galau lagi nih. Ketika teman-teman memilih SN ini artinya siswa undangan ya. Nah, ketika teman-teman memilih SN, maka di sini teman-teman harus cerdas dalam memilih perguruan tinggi dan juga jurusannya. Karena di sini akan sering sekali yang namanya ketika kita terpilih atau ketika kita lulus SN, tetapi kita belum tentu lulus di perguruan tinggi dan jurusan yang kita pilih ketika SN. Nah, untuk tips ini aku bakal kasih di podcast episode berikutnya ya, teman-teman, karena mungkin kalau di sini kepanjangan nih. Nah, kalau untuk SB ini ya teman-teman harus berusaha sesuai dengan apa yang teman-teman kejar gitu. Kalau teman-teman ngejar perguruan tinggi ini dengan jurusan ini, ya teman-teman harus banyak belajar hal-hal yang berkaitan dengan jurusan dan juga perguruan tinggi tersebut. Secara umumnya, teman-teman juga harus banyak belajar pengetahuan secara umum ya untuk tes UTBK itu. Tetapi secara detailnya nanti akan aku jelaskan lagi di podcast berikutnya karena kalau di sini kepanjangan. Dan kalau untuk mandiri sama, dia juga berupa tes ujian, tapi bedanya dia hanya berbayar.
Oke, tips selanjutnya atau yang keempat yaitu perbanyak informasi seputar perguruan tinggi dan jurusan yang teman-teman inginkan. Nah, informasi ini paling banyak itu bisa teman-teman dapatkan dari internet. Tetapi aku di sini juga bakal sangat-sangat menyarankan kepada teman-teman untuk sering-sering bertanya kepada alumninya mungkin, atau kepada kenalannya mungkin, atau kepada orang-orang yang banyak tahu nih tentang perguruan tinggi dan jurusan yang teman-teman inginkan tersebut. Lanjut, tips yang terakhir. Tips yang terakhir adalah selalu berusaha dan berdoa. Teman-teman, kita di dunia ini mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan, mengejar popularitas bukan semata-mata hanya untuk diri kita sendiri. Bukan semata-mata hanya untuk membanggakan diri kita sendiri. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita capai itu pasti membutuhkan usaha, teman-teman. Dan usaha itu harus dibarengi dengan doa. Jangan sampai kita udah lelah-lelahnya berusaha tapi kita lupa berdoa. Aku yakin teman-teman pasti sering dengar ungkapan ini. Doa tanpa usaha itu sama dengan bohong, dan usaha tanpa doa itu sama dengan sombong. Jadi apapun yang ingin teman lakukan, mulailah dengan bismillah dan akhirilah dengan alhamdulillah. Dan untuk teman-teman aku di luar sana yang bukan muslim atau bukan beragama Islam, teman-teman juga harus tetap berdoa sesuai dengan kepercayaan teman masing-masing. Karena percayalah, semua yang kita dapatkan ini, semua yang kita raih, semua yang kita rasakan di dunia ini selama kita hidup, itu semua dari Tuhan. Dan kita sebagai manusia tidak boleh melupakan Tuhan. Oke teman-teman, mungkin itu aja buat podcast kita kali ini. Aku bakal sangat-sangat berterima kasih banget buat teman-teman nantinya yang mungkin bisa memberikan tanggapan kepada aku. Kak, ini ada yang salah loh kalimat kakak, atau kak ini ada yang salah loh informasinya, informasi yang kakak berikan itu tidak seperti itu, harusnya seperti ini, bla 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 bla. Aku bakal senang banget buat nerimanya karena aku juga masih belajar. Karena ini aku juga cari dari orangnya langsung, orang yang berpengalaman, dan juga aku juga cari di internet loh teman-teman. Aku di sini cuma membagikan sebuah motivasi dan dorongan untuk kita semuanya. Jangan sampai nih nanti ada yang berpikiran kalau aku ngasih podcast dengan materi ini tuh sebagai bentuk kalau aku udah kayak berpengalaman banget nih di bidang ini. Enggak teman-teman, enggak. Sebelum kita mencapai suatu pengalaman, kita harus punya motivasi dan dorongan untuk mencapai pengalaman tersebut. Benar kan teman-teman? Nah, aku menunggu semua tanggapan, semua komentar teman-teman yang ada di luar sana yang lagi ngedengerin aku. Dan jangan lupa cek Instagram aku di @windaharnum_. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata aku. Terima kasih yang udah mendengarkan podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.